Puji Tuhan, kita boleh kembali memuji, menyembah Tuhan, menaikkan doa-doa kita di dalam worship for healing. Mari kita percaya bahwa ketika kita memuji, menyembah Tuhan, Dia hadir di atas setiap pujian penyembahan kita. Kita boleh percaya akan janji-janji Tuhan. Ketika kita berseru berdoa, Tuhan mendengar, menjawab, menyembuhkan, memulihkan, memberkati. Terima kasih Tuhan, bahwa kami masuk dalam hadirat Tuhan, bahwa kami terima urapan dari surga, untuk kami boleh sungguh-sungguh menyukakan hati Tuhan lewat pujian dan penyembahan kami. Biarlah Tuhan Kau hadir di dalam setiap ruangan tempat dimanapun anak-anak-Mu berada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa-Mu yang tidak pernah berubah. Kuasa kesembuhan, pemulihan terjadi. Dalam nama Yesus kami siap memuji, menyembah Tuhan. Haleluya. Amin. Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tapi iman kami akan terus berharap kepada Engkau. Mari bersama-sama kekasih Tuhan, naikkan pujian ini sebagai iman kita kepada Tuhan. Haleluya. Percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya berkat-Mu ada bagiku, percaya tangan-Mu tak lepaskanku, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku, percaya padamu, percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin, lampaui segala masalahku, percaya padamu. Ini iman kami Tuhan, kami mau naikkan kepadamu sepenuh hati kami, percaya Engkau selalu ada buat kami. Mari sama-sama kita katakan di depan Tuhan, percaya, percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya, ku percaya kasih-Mu, kasih-Mu serta ku percaya, percaya berkat-Mu ada bagiku, percaya tangan-Mu tak lepaskanku, percaya, ku percaya, amin, kasih-Mu sertaku, kasih-Mu sertaku, percaya, percaya, ku percaya firman-Mu, firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikir
lampaui segala masalahku. Percaya padamu, padamu. Sebab bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Dia adalah Allah yang mengasihi kita, yang sanggup melakukan segala perkara jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan dan kita doakan. Mungkin saat ini kekasih Tuhan, kita tidak mengerti, tetapi tetap percaya. Mungkin kita tidak melihat, tapi tetap percaya. Tetap percaya bahwa berkat Tuhan selalu berlimpah buat kita, dan tangannya tidak pernah meninggalkan kita. Sebab Dia adalah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Mari buka hatimu lebih dalam, naikkan iman percayamu. Pujilah Tuhan hai jiwa, pujilah Tuhan dalam cakrawala yang besar. Sebab Dia yang terus memberkati, menaungi kita dengan kekuatan sayapnya. Kami datang kepadamu Tuhan lebih dalam lagi. Setiap iman yang lemah, setiap jiwa yang goncang, pada hari ini kami bangkit dan dikuatkan. Ini pujian kami Tuhan kepadamu. Sama-sama katakan, percaya, ku percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku. Percaya padamu, percaya, percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin. Lampaui, lampaui segala masalahku. Percaya padamu Tuhan. Angkat wajah kita lebih tinggi, pandang kepada Tuhan. Katakan percaya, ku percaya, percaya, oh, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku. Percaya hanya padamu, amin. Percaya sungguh Tuhan, ku percaya firman-Mu ya dan amin. Lampaui segala masalahku. Percaya padamu Tuhan, padamu. Lampaui segala masalahku, lampaui segala masalah. Lampaui, lampaui segala pikiranku, pikiran. Lampaui, lampaui segala masalahku, masalahku. Percaya padamu, hanya padamu Tuhan, Tuhan kami percaya. Kuasa-Mu melampaui segala pikiran kami dan segala akal kami. Yesus, Engkau Allah yang sanggup melakukan segala hal di luar pikiran kami. Haleluya, haleluya. Mari sembah Dia, sembah Dia. Mari bangun iman kita dalam sembah akan Tuhan. Kesembuhan mengalir, kemuliaan mengalir. Iman yang mati dibangkitkan, iman yang lumpuh kembali berjalan, iman yang buta kembali melihat. Haleluya. We
kuasa-Mu, mengalir kuasa-Mu. Oh, haleluya, haleluya. Terbukalah pinggam langit-Mu Tuhan. Curahkanlah kekuatan lawatan-Mu Tuhan setiap kami yang menyembah pada-Mu hari ini. Pada saat kami menyembah, Roh-Mu bekerja. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, kami menyembah Engkau, kami memuji-Mu Tuhan, kami bawa hati kami menyembah dan jiwa kami bersyukur. Oh, Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. We worship you. Bahwa kami lebih lagi masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Dekat erat kami di dalam pelukan-Mu Tuhan. Sebab hanya di dalam hadirat-Mu kami boleh merasakan kasih-Mu Tuhan. Di dalam hadirat-Mu kami merasa puas Tuhan. Di dalam hadirat-Mu kami bebas memuji, menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jadikan saat-saat ini adalah saat-saat yang terindah, di mana Engkau mencurahkan kuasa-Mu bagi setiap kami. Engkau curahkan lawatan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini saat Tuhan, Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah. Bersama-sama kita angkat tangan, kita katakan hadirat-Mu. Ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Mari dengan segenap hati sekali lagi katakan saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Katakan saat ini saat Tuhan, saat ini saat Tuhan, Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah. Mari dengan segenap hati sama-sama katakan hadirat-Mu.
Mari biarlah saat ini kita buka hati kita. Kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mau menikmati saat-saat yang indah bersama-sama dengan Tuhan. Rasakan, nikmati hadirat Tuhan dimanapun Anda berada saat ini, Bapak Ibu Saudara. Rasakan lawatan Tuhan melawat setiap kita. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Mari dengan segenap hati sama-sama kita katakan, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Sekali lagi katakan, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini, saat ini, saat ini. Haleluya. Urapan-Mu Tuhan mengalir saat aku menyembah Kau Tuhan. Mari dengan segenap hati sekali lagi kita mau katakan, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau. Hadirat-Mu, kami merasakan jamahan-Mu Tuhan saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan. Mari sekali lagi angkat penyembahan-Mu yang terbaik bagi alam kita. Saat kami menyembah Kau Tuhan, hadirat-Mu dan kuasa-Mu kami berjamaah dan kami meninggikan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Sungguh indah hadirat-Mu, sungguh indah.
Engkau Tuhan yang kami sembah. Engkau maha hadir dalam hidup kami. Bahkan saat ini Tuhan, kami tahu Engkau bersama-sama dengan kami. Engkau rindu untuk menjamah melawat kami Tuhan. Terlebih kami rindu akan hadirat-Mu Tuhan. Sebab kami tahu hadirat-Mu itu yang mengubahkan hidup kami. Hadirat-Mu itu Tuhan yang memberkati kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk mengejar hadirat-Mu. Mari lebih lagi Tuhan bekerja di tempat kami saat ini. Jamah kami Tuhan. Biarkan hadirat-Mu memenuhi setiap hati, setiap jiwa yang rindu. Biarkan hadirat dan jamahan Tuhan. Tangan-Mu bekerja saat ini Tuhan. Kami tahu kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Para saudaraku, dengan penuh kerinduan kita angkat pujian ini, kita katakan Tuhan hadir di bait kudus saat kita mau mencari wajah-Nya. Saat umat Mencari wajah-Nya, berseru, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya. Ya, berseru, kita berdoa, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak, sekali lagi katakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan
Angkat tanganmu tinggi. Oh, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu memenuhi bagiku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Sekali katakan hadiratmu, hadiratmu itu yang memenuhi kami, memberkati kami Tuhan. Hadirat kudusmu memenuhi bagiku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Mari kita lagi sembah Tuhan, memenuhi kami. Kemuliaan Tuhan yang menguatkan kami, Tuhan. Haleluya, haleluya, setiap kami, haleluya, lihat namamu Yesus, lihat namamu. Kasih Tuhan, Kau yang berjanji tak pernah meninggalkan kami dan tak pernah melupakan kami. Ini penyembahan kami, hadirat-Mu menguatkan kami. Kami mau nyatakan selalu dalam hidup kami, Kau Allah yang selalu berjanji dan selalu menepati. Haleluya. Kami naikkan iman kami lebih dalam kepada-Mu Tuhan, dan kami mau katakan kepada-Mu, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Amin. Kesetiaan sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Selamanya, untuk selamanya bukan setia, bukan haleluya, melayani, mengasihi-Mu. Sebab Engkau tiada Tuhan yang seperti-Mu. Haleluya, Tuhan, Engkau Allahku yang setia. Naikkan imanmu kepada Tuhan, bangkitlah, katakan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Amin. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia, melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan, tiada yang seperti-Mu, seperti-Mu Yesus. Kau Allahku yang
yang seperti Engkau Yesus. Engkau setia. Engkau tidak pernah tidak setia. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam Yesaya 43 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Apa yang terpenting dalam hidup ini, saudara? Penyertaan Tuhan. Sebab Dia setia. Kita melihat bagaimana penyertaan Tuhan di dalam kehidupan Yakub. Yang pertama kita melihat bagaimana dia menjalankan proses kehidupan. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Saudara, nama Yakub dan Israel adalah dua nama untuk satu pribadi. Siapa kita dulu? Kita semua seperti Yakub, penipu, licik, memakai kekuatan kita sendiri, sombong, dan banyak hal yang negatif yang dimiliki Yakub, dimiliki kita semua dulu. Tapi apakah Tuhan meninggalkan Yakub? Tidak. Sekali-kali tidak. Tuhanlah yang mendatangi Yakub ketika dia harus melarikan diri dari rumah orang tuanya. Karena dia sudah menipu ayahnya, mencuri berkat kesulungan dari kakaknya. Tapi apakah Allah menghakimi, menghukum Yakub? Tidak. Di dalam proses kehidupan Yakub, Tuhan mendatangi Yakub dalam satu mimpi yang luar biasa. Yakub melihat ada satu tangga bumi ke langit. Disitulah malaikat surga turun naik. Tuhanlah yang mencari Yakub. Begitu dahsyat pemandangan ini, kata Yakub. Dan Tuhan di situ menyatakan janji-janjinya yang tidak berubah. Yakub menamai tempat itu Betel, House of God, rumah Allah. Penyertaan Tuhan tidak bisa dibatalkan oleh siapapun dan oleh apapun. Pergumulan Yakub menjadi Israel ketika dia harus meninggalkan rumah paman Laban. Dia harus berjumpa dengan Esau yang begitu membenci dan akan membunuh dia. Kemana Yakub berlari? Mencari Tuhan. Penyertaan Tuhan selalu ada dalam hidup Yakub. Disitulah di dalam pergumulan Yakub, dia menamai tempat itu Peniel, yang artinya aku melihat wajah Tuhan. Saudara, inilah bagian yang pertama yang harus kita lewati. Jalani proses bersama Tuhan. Sehingga kita diubahkan dari Yakub, licik, penipu, memakai kekuatan sendiri, menjadi Israel, the Prince of God, putra Allah, putri Allah. Allah tidak malu menyebut kita anak-anaknya, putra-putrinya. Hal yang kedua, saudara, penyertaan Tuhan dinyatakan melalui janjinya. Di dalam ayat 1b dikatakan tadi, jangan takut, sebab aku yang menebus engkau. Aku juga yang memanggil engkau dengan namamu. Namamu tidak lagi disebutkan Yakub, tapi Israel. Engkau ini kepunyaanku. Jangan takut. Dalam ayat 2 dikatakan, sekalipun engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai. Engkau menyeberang melalui sungai-sungai, tidak akan menghanyutkan engkau. Melalui api, tidak akan hangus. Nyala api tidak akan membakar engkau. Firman Tuhan sekali-kali tidak menjanjikan hidup yang mudah. Dia tidak berkata tidak akan ada sungai, tidak akan ada api. Dia berkata engkau akan lewati sungai, tapi tidak hanyut. Engkau akan lewati api, tapi
tapi tidak hangus. Di dalam ayat 5 kembali ditekankan janji Tuhan, jangan takut, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Itulah yang membuat kita kuat, memegang janji Tuhan. Dan di bagian yang ketiga, penyertaan Tuhan dinyatakan ketika kita percaya akan kasih Tuhan. Di dalam ayatnya yang keempat dikatakan, engkau berharga di mata Tuhan. Manusia boleh mengolok-olok, mencibir, menghina, membuang, seperti Yakub terbuang. Tetapi Tuhan sekali-kali tidak pernah membuang kita. Engkau berharga di mataku, mulia. Luar biasa. Berapa banyak saudara sedang membenci diri sendiri, dikuasai oleh rasa bersalah. Saudara tidak bisa mengampuni diri sendiri. Ini gara-gara saya semua. Atau saudara mungkin juga menyalahkan orang lain. Hari ini, mari angkat wajahmu dan berkata, Tuhan, aku bersyukur karena kasih-Mu tidak pernah berubah. Aku berharga, mulia di mata Tuhan. Begitu berharganya sehingga Engkau memberikan Yesus Kristus supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Penyertaan Tuhan, saudara akan saudara alami ketika kita mempercayai kasih-Nya. Kita berharga, kita mulia. Sehingga di bagian yang keempat ayat 7, inilah tujuan penyertaan Tuhan. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, nama Tuhan, putra Israel, putri Israel, anak Allah yang hidup, yang kuciptakan, yang kubentuk untuk kemuliaan Tuhan. Luar biasa. Inilah tujuan penyertaan Tuhan. Menjadikan kita alat kemuliaan Tuhan. Masa penuaian ada di depan kita. Walaupun saat ini kita sedang memasuki masa pandemi, tetapi Tuhan tidak tergantung keadaan. Begitu banyak jiwa-jiwa yang bisa dimenangkan pada masa pandemi ini. Kemuliaan Tuhan akan turun, akan dinyatakan. Masa penuaian jiwa-jiwa terjadi. Mari, berapa banyak saudara merindukan penyertaan Tuhan? Mari angkat tanganmu. Bapa di surga, Engkau lihat tangan-tangan kami diangkat. Kami merendahkan diri Tuhan, kami mengakui kami seperti Yakub Tuhan. Kami seringkali memakai kekuatan kami sendiri. Kami seringkali menyombongkan diri. Kami seringkali berlaku licik. Ampuni kami, basuh dengan darah Kristus. Sekarang Tuhan, biar tangan-Mu turun atas setiap kami. Engkau mengubah kami menjadi Israel, putra putri mahkota Allah. Kami mau menerima janji Tuhan, janji keselamatan, janji kesembuhan. Siapapun yang sakit dijamah, disembuhkan oleh kuasa bilur Yesus. Jadilah sembuh saat ini. Penyakit COVID, penyakit stroke, penyakit ginjal, apapun, penyakit kanker, sembuh oleh kuasa bilur Yesus. Pemulihan terjadi. Kami berharga, kami mulia. Ada di antara kami sedang terpuruk, stres, depresi, bahkan putus asa. Mari Tuhan, Kau mengangkat kami kembali Tuhan, menjadi putra putri mahkota-Mu Tuhan. Terima kasih supaya kami boleh menjadi alat kemuliaan Tuhan. Berkati, urap, dipakai setiap kami Tuhan di masa yang sulit ini, untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan, untuk menjadi kesaksian, memenangkan banyak orang di sekeliling kami, keluarga kami, bangsa dan negara kami. Engkau pulihkan, Kau berkati Indonesia Tuhan. Terjadi panen raya jiwa-jiwa yang luar biasa. Bangkitkan gereja-gereja Tuhan, bangkitkan keluarga-keluarga, bangkitkan setiap kami. Sungguh Tuhan, kami siap menjadi alat kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus, mari kita yang percaya berkata amin. Kuasanya di
pertolongan, penghiburan, kekuatan, penyertaan dari Roh Kudus boleh turun menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya